Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seren Sabina dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat komunikasi. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih filsafat komunikasi itu apa sih? Filsafat komunikasi adalah disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologi, sistematis, analitis, kritis, dan holistis mengenai teori dari proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi berdasarkan bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Nah, di dalam materi filsafat komunikasi terdapat materi yang bernama filsafat positivisme, yaitu suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi sebuah pengetahuan. Fungsi filsafat positivisme sendiri ini adalah yang pertama, perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan memberikan makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Yang kedua, kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai dalam segi kehidupan. Yang ketiga, dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuannya untuk menerangkan kenyataan sedemikian rupa sehingga keyakinannya akan kebenaran semakin terbuka. Selanjutnya ada ciri-ciri dari positivisme. Yang pertama adalah objektif atau bebas nilai. Yang kedua, fenomenalisme, tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Yang ketiga ada nominalisme. Bagi positivisme hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. Lalu ada reduksionisme atau realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Lalu ada naturalisme, tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural atau adikodrati. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan menghasilkan strukturnya sendiri. Lalu ada mekanisme, tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem mekanis. Alam semesta diibaratkan sebagai giant clockwork menurut Syaibani tahun 2008. Dapat disimpulkan bahwa dari semua ajaran positivisme yang ini, ajarannya yaitu pernyataan-pernyataan metafisik tidak bermakna. Pernyataan itu tidak dapat diverifikasi secara empiris dan bukan tautologi yang berguna. Tidak ada cara yang mungkin untuk menentukan kebenarannya atau kesalahannya dengan mengacu pada pengalaman saja. Tidak ada pengalaman yang mungkin pernah dapat mendukung pertanyaan-pertanyaan metafisik seperti yang tiada itu sendiri tiada, yang mutlak mengatasi waktu. Allah adalah sempurna, ada murni tidak mempunyai ciri. Pernyataan metafisik adalah semu. Metafisik berisi ucapan-ucapan yang tidak bermakna. Materi selanjutnya adalah post-positivis. Post-positivisme bersifat realisme kritis yang mengakui adanya realitas atau kenyataan sesuai hukum alam. Namun mustahil manusia melihat realitas secara benar atau apa adanya. Kita tak cukup bereksperimen, tapi harus gunakan metode triangulasi. Gunakan berbagai metode sumber data, peneliti, dan teori subjek tetap penting dalam penentuan ada atau tidaknya realitas objektif. Nah, ada struktur dan fungsi teori dalam post-positivisme. Yang pertama, teori merupakan abstraksi dari kenyataan atau realitas. Yang kedua, teori harus logis dan berhubungan dengan realita. Yang ketiga, teori terdiri dari satuan-satuan pembentuknya. Yang keempat, teori harus menspesifikasi hukum-hukum interaksi antara unit-unit yang memiliki dan batasan konsep penerapan teori itu, atau teori harus dirubah menjadi definisi operasional. Fungsi teori umumnya dibagi atas keteraturan pengalaman yang tak teratur. Yang pertama itu ada explanation atau penjelasan, yang kedua prediction atau prediksi, yang ketiga control atau control. Kriteria evaluasi dan perbandingan teori sama dengan teori harus akurat. Yang pertama, teori harus konsisten. Yang kedua, teori harus memiliki ruang lingkup yang luas. Kriteria evaluasi dan teori harus bersifat sederhana. Teori harus menghasilkan. Selanjutnya ada teori konstruktivis. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka
dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Teori konstruktivisme adalah pendekatan secara teoritis untuk komunikasi dikembangkan tahun 1970-an oleh Jesse Delia dan rekan-rekannya. Konstruktivisme ini lebih berkaitan dengan program penelitian dalam komunikasi antarpersonal. Konstruktivisme dalam ilmu komunikasi, Robin Penman merangkum kaitan konstruktivisme dalam hubungannya dengan ilmu komunikasi. Yang pertama, tindakan komunikatif sifatnya sukarela. Yang kedua, pengetahuan adalah sebuah produk sosial. Yang ketiga, pengetahuan bersifat kontekstual, maksudnya pengetahuan merupakan suatu bentuk produk yang dipengaruhi ruang waktu dan akan dapat berubah sesuai dengan pergeseran waktu. Jadi dapat disimpulkan ilmu komunikasi dalam perspektif konstruktivisme tidak hanya mulai mempertimbangkan konstruksi, namun juga menyediakan cara-cara penelitian yang khas. Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dan objek komunikasi. Bahasa dalam pandangan konstruktivisme tidak hanya sebagai alat dan dipisahkan dari subjek. Konstruktivisme menganggap subjek sebagai faktor sentral dan kegiatan komunikasi hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap isi pesan. Konstruktivisme berpendapat bahwa semesta secara epistemologi merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibangun dari proses kognitif dengan interaksinya dengan dunia objek material. Akhir ada materi logika komunikasi. Komunikasi dan logika yaitu aliran behaviorisme yang memungkinkan keberadaan ilmu komunikasi. Ini merupakan derivasi dari positivisme yang berupaya mengindependenkan ilmu-ilmu dari filsafat dengan objek material atau objek formal. Masing-masing berkat dukungan tersebut, komunikasi menjadi ilmu yang merdeka dari filsafat. Sebelum komunikasi terlepas dari filsafat, para filsuf telah menyinggung hal-hal yang kemudian menjadi bahasan komunikasi. Retorika adalah kemampuan meninjau sarana yang dapat digunakan untuk membujuk dalam berbagai keadaan. Kemampuan ini hadir terutama karena proses belajar yang disengaja. Aristoteles menyimpulkan model-model rujukan bersifat teknis dan non-teknis. Dan ilmu logika merupakan syarat untuk eksistensi ilmu, kondisi dan tuntutan fundamental mutlak eksistensi ilmu yang secara sistematis menyelidiki, merumuskan dan menerangkan asas-asas yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan tepat, lurus dan teratur. Logika merupakan alat bagi seluruh ilmu pengetahuan menurut Aristoteles. Pengetahuan yaitu pengertian yang disertai dengan sebab-sebab, pengertian yang dipertanggungjawabkan dengan dasar-dasar. Pengetahuan bukanlah atau belumlah ilmu. Pengetahuan menjadi ilmu apabila ditambahkan pandangan penelitian yang logis teratur, bersifat kritis dan sistematis. Jadi pada intinya semua orang dapat berkomunikasi minimal secara non-verbal, namun tak semua komunikasi manusia bernilai logis. Meski dimotori oleh rasio, yang dimaksud dengan komunikasi logis adalah komunikasi rasional yang taat pada kaidah berpikir sahih dan benar. Jadi segitu saja materi filsafat komunikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.